Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengikuti kajian Ustadz Salim Afilah di Masjid Jogokarian. Waktunya, kemudian Dr. Hewan Sonihandoko DVN MB dan juga Pak Novi, Pak Dokter atau Pak Profesor ini deh. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, silakan duduk. Silakan, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bukan, Pak Novi. Masih banyak tempatnya, masih kuat kok. Saya setuju. Tapi nak senior ya. Saya kalau pakai motor saya ketua saya duduk belakang saya beban. Ya, ini gimana acara anu itu tuli saya nih loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Salim sudah hadir dan Dr. Hewan Soni juga sudah hadir. Baru pulang dari haji, jadi malaikatnya masih di atasnya. Minta doa, nanti didoakan ya. Doanya apa? Biasanya bapak-bapak, Allahumma yang sering bapak-bapak apa kita acaranya ganti aja sudah bersama sampai jam 10. Baik, yang hadir sudah tidak sabar, yang di depan juga sudah tidak sabar untuk saling bersama-sama. Yang sini duduk, yang sini mengupload bahasan ilmunya masing-masing. Begitu yang pertama saya mohonkan kesempatan untuk Ustaz Salim. Tafadhol. Saya di pesan ini tidak ada sesi tanya jawab. Jadi kalau selama beliau ketika mau tanya silakan, kalau dijawab, kalau tidak ya sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatul fadil, hadratul mukarramin, guru-guru yang kita muliakan, mobil khusus guru kita semua, Bapak Dr. Hewan Sonihandoko DVM MB yang berkenan juga berbagi ilmu pada malam hari ini. Saya hanya pengantar, aslinya nanti beliau yang akan banyak berikan kepada kita, insya Allah, berbagai pengetahuan, ilmu, dan juga adab-adab terkait dengan Korupsi Pesojagan sesuai dengan judul acara kita pada malam hari ini. Yang kami hormati para asatidz, para ustadzah, guru-guru umat semua yang tidak dapat disebut satu persatu, rekan-rekan semua. Ini sepertinya para pembantai semua di sini. Sulit dihitung berapa ekor sapi korban dari semua yang hadir ini setiap tahun. Barakallahu fikum jami'an. Rekan-rekan mungkin ada dari komunitas-komunitas, dari IB Chapter Mataram, saya ketua juga, teman-teman dari Juleha, rekan-rekan juru sembelih halal, rekan-rekan dari Sorprek. Kalau di Sorprek apa itu biasanya? Masa bisa? Oke. Kalau di iklannya kemarin ya biasa kayu gitu. Tolong mengira tadi. Alhamdulillah atas nikmat Allah pada malam hari ini kita dihimpun dalam majelis ilmu di Masjid Jogokarian yang kita cintai ini. Jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Jogokarian, dan khusus tadi yang memberi sambutan Bapak Syuban Rizalinur yang telah menjadi tuan rumah dari acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama, umat Islam ini harus memahami betapa din kita, agama kita memberikan penghargaan yang tinggi kepada logam, khususnya besi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penjelasan tentang keistimewaan besi tersebut
Sehingga dalam Al-Quranul Karim ada satu surah disebut suratul Hadid, atau surah yang tajuknya adalah besi. Di surah Al-Hadid ini di ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi. Para ulama mufassirin mengatakan Allah menggunakan kata diturunkan, bukan diciptakan langsung di bumi, tetapi diturunkan ke bumi. Dan ini secara ilmu sains memberi penjelasan kepada kita, besi bukanlah unsur yang asli terbentuk di bumi, melainkan diturunkan dari langit. Ya, kalau sekarang wacananya Sergey Brin, mantan CEO-nya Google itu, dulu adalah untuk mari kita menambang besi di asteroid. Jadi pertambangan besi di asteroid itu memungkinkan karena adanya di sana. Kalau di bumi jumlahnya itu terbatas dan semakin berkurang. Kalau mau nambang besi di waktu yang akan datang itu di asteroid. Fihi ba'sun syadidun, kata Allah, di dalam besi itu terdapat kekuatan yang dahsyat. Kalau dulu para ulama memaknai kekuatan yang dahsyat itu karena siapa yang menguasai ilmu tentang besi, maka dia akan unggul di dalam peradaban. Penanda beralihnya satu masa di dalam sejarah itu diantaranya adalah penggunaan logam. Kalau dahulu kemudian ada zaman perunggu, lalu kemudian biasanya baru akan disusul setelah itu yang lebih maju adalah zaman besi. Kalau dulu orang menggunakan terlebih dahulu itu perunggu sebagai peralatan logam. Kalau peradabannya sudah semakin maju baru bisa menggunakan besi, karena untuk mengolah besi diperlukan teknologi yang lebih rumit dan pengapian sampai kemudian titik lebur tentu jauh lebih tinggi untuk besi. Jadi dia kekuatan yang dahsyat, maka dalam sejarah penguasaan ilmu tentang besi itu sesuatu yang sangat vital. Makanya dulu kok di Nusantara kita misalnya, karena ini masuk bulan Suro jadi harus nyinggung ke sana, empu-empu keris itu mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di sisi para raja. Bahkan ada cerita tentang empu yang bisa sampai level diangkat menjadi setara pangeran, diberi tanah lumbung. Tanah lumbungnya 500 karya, artinya dia bisa mengerahkan pasukan sejumlah 500 orang. Jadi dulu itu kekuasaan seseorang itu ditandai bukan jumlah wilayah, berapa meter persegi atau berapa hektar, bukan. Karena buat apa berhektar-hektar nek ra ono wong sekarang garap sopo. Jadi dulu hitungannya itu karya, hitungannya itu hitungannya berapa orang yang bisa dikerahkan. Bahkan kemudian dikaruniai seorang putri. Ya bayangannya dulu orang yang menguasai teknologi besi sampai pada level tertentu itu kayak sekarang orang yang menguasai teknologi nuklir. Pakar nuklir itu pasti rebutan. Nek tidak bisa bekerja untuk kita, lebih baik dibunuh, karena kalau bekerja untuk raja lain itu bahaya gitu. Jadi dulu sampai seperti ini. Nah, ba'sun syadid dijelaskan oleh Profesor Morris Bukaili dan juga Syekh Abdul Karim Zaidan yang waktu itu menjadi rektor Universitas Al-Iman di Yaman. Salah satu penjelasannya adalah kenapa besi disebut di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Apa kekuatan pada besi yang paling istimewa dan tidak dimiliki oleh unsur lain? Ternyata adalah energi ikat inti. Jadi energi ikat inti besi itu dibandingkan semua unsur-unsur yang lain yang ada di alam, dia yang paling kuat, yang mengikat proton, neutron, elektronnya di pusat.
inti atom besi itu 8,8 mega elektron volt, dan itu yang paling besar dari semua unsur. Tidak ada unsur lain yang punya energi ikat inti sebesar itu. Jadi kalimat Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, sampai pada detail-detail yang demikian. Wa manafi'u linnasi, dan manfaat-manfaat yang banyak bagi manusia. Kita tahu sejak manusia mengenal besi, maka kemudian peradaban berkembang secara eksponensial. Grafik perkembangan peradaban itu menjadi sangat cepat, karena bukan hanya sebagai senjata, tetapi besi kemudian dimanfaatkan untuk menjadi peralatan-peralatan yang sangat rumit, yang semakin berkembang. Lebih-lebih kemudian dengan berbagai macam pencampurannya dengan logam-logam lain yang menghasilkan berbagai jenis material yang bermanfaat untuk berbagai bidang kehidupan. Sampai pun sekarang penjenengan bangun rumah sampai masak semuanya melibatkan besi. Ini yang pertama. Jadi di dalam nas wahyu Quran, besi menempati posisi istimewa. Yang kedua, di dalam Al-Quran Karim kita menemukan pujian-pujian Allah dan keutamaan yang diberikan pada hamba-hambanya yang terpilih yang menguasai ilmu tentang besi. Salah satunya adalah kekasih Allah Nabi Dawud alaihi salam, wa alanna lahul hadid, kata Allah, salah satu mukjizatnya Nabi Dawud alaihi salam, dan kami lunakkan besi bagi beliau alaihi salam. Jadi Nabi Daud itu diberikan keutamaan oleh Allah, baginya diberikan keistimewaan untuk membentuk besi menjadi berbagai perangkat, dan besi itu dilunakkan bagi beliau. Dilunakkan itu menjadi mudah dibentuk menjadi berbagai hal, dan termasuk kepeloporan Nabi Daud adalah membuat zirah, baju besi untuk keperluan peperangan. Dan zirah baju besi ini buatan Nabi Daud alaihissalam disebut sebagai baju besi yang sangat istimewa. Sebagian literatur mengatakan Daud adalah yang pertama memperkenalkan besi menjadi zirah, bukan dalam bentuk lempengan-lempengan yang berat dan tebal, tetapi besi itu dibentuk seperti anyaman rantai, sehingga dia lebih ringan dipakai, tetapi tidak mengurangi fungsinya untuk melindungi dari serangan musuh. Yang kedua, ada Dzulqarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Kahfi bagian akhir kita mengetahui ketika diminta untuk membangun dinding yang membatasi antara orang-orang yang ditolongnya dengan Ya'juj wal Ma'juj, makhluk yang sangat merusak, yang membawa kehancuran kemanapun mereka datang, yang nanti digambarkan dalam hadis. Ya'juj dan Ma'juj itu kalau lewat danau, maka danaunya tiba-tiba kering, sampai orang kemudian mengatakan, loh di sini tuh dulu ada danau, saya kira dia. Hanya gara-gara baru saja dilewati Ya'juj dan Ma'juj. Yang kalau melewati satu kota, kota itu langsung lenyap. Loh di sini dulu ada kota, ada pemukiman, sekarang di mana? Saking ganasnya Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam memberikan kehancuran. Nah, Dzulqarnain ketika kemudian membangunkan benteng untuk orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya, maka benteng ini disusun dari batang-batang besi yang kemudian dituangi cairan timah dan tembaga untuk kemudian merekatkannya satu sama lain. Jadi teknologi campuran logam untuk membuat sebuah dinding yang sangat kokoh. Sampai nanti kalau kita baca tafsir-tafsir yang kontemporer,
Dikatakan ini campuran ini adalah teknologi tertentu sampai bukan cuma membentengi fisik, tapi membentengi frekuensi-frekuensi yang bisa keluar masuk dan lain sebagainya. Jadi betul-betul mengisolasi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Belajar Quran, kita tidak mudah kena hoax. Kita sudah menemukan bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Bentengnya dari apa? Batu, berarti perak. Karena apa? Yang dibangun Dzulkarnain adalah besi dan campuran logam yang sangat kokoh. Maka Allah memuji Dzulkarnain. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah memuji hamba-hambanya yang terpilih. Misalnya dalam suratul Isra, dekatnya surah Al-Kahfi, sebelumnya ada suratul Isra, di mana yang menghukum Bani Israel ketika mereka melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah melampaui batas, maka Allah sebut sebagai uli ba'sin syadid, bahwasanya yang namanya penghukum Bani Israel kalau mereka melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah melampaui batas, itu syaratnya harus memiliki ba'sun syadid, kekuatan yang dahsyat, sebagaimana sifat yang diberikan Allah kepada besi. Dalam sejarah yang diceritakan adalah Raja Nebukadnezar dari Babilonia pada kira-kira tahun 700 sebelum Masehi, yang kemudian menghancurkan kota Yerusalem dan menghukum Bani Israel, memperbudak 10 suku, diangkut ke Babylon, diangkut ke Irak. Maka dulu Saddam Hussein ketika menghadapi negara baru Zionis yang berdiri, dia bikin 2 brigade pilihan. Yang satu namanya Brigade Nebukadnezar, yang satu namanya Brigade Salahuddin Al-Ayyubi, karena dua-duanya adalah penakluk Yerusalem. Jadi dulu dia bikin 2 brigade, Brigade Nebukadnezar dan Brigade Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penakluk Yerusalem. Nah, maka ini pemahaman kita sekarang, kata Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, yang bisa menghancurkan dan mengalahkan negara Zionis itu harus uli ba'sin syadid juga, yang memiliki kekuatan dahsyat, dan itu salah satunya adalah pemahaman dan ilmu tentang pengelolaan logam dan material untuk manfaat dan kekuatan bagi manusia. Jadi di sini kita memahami luar biasanya ya agama kita memperhatikan sampai hal yang sedemikian, dan penguasaan material logam besi ini menempati kedudukan yang istimewa. Demikian pula pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kemudian mendapatkan satu penegasan tentang istimewanya besi dan orang yang menguasai besi. Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan. Mewajibkan, apa makna al-ihsan itu? Sebagian pensyarah hadis mengatakan al-ihsan itu melakukan sesuatu dengan cara terbaik. Melakukan sesuatu dengan cara terbaik, yang paling bagus, yang paling profesional, yang paling ahli, ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Ada klise, dan Allah mewajibkan bagi setiap mukmin dalam segala hal itu berlaku ihsan. Apabila kalian membunuh, faida qataltum, apabila kalian membunuh pun, jadi ini diambil dari satu bentuk amalan yang ekstrim tetapi sekaligus adalah ajaran dinil Islam yang tinggi, yaitu jihad fisabilillah. Apabila kalian membunuh di dalam jihad fisabilillah, maka kalian harus membunuh dengan ihsan. Maka di dalam Islam syariat sangat ketat dalam soal jihad. Membunuh itu bagaimana caranya?
tidak boleh menyerang ya tempat-tempat ibadah, tidak boleh memasuki rumah yang pintunya ditutup, tidak boleh menyerang wanita, anak-anak, orang tua dan siapapun yang tidak bersenjata, tidak boleh menebang pohon ya kalau tidak diperlukan, tidak boleh kemudian menggunakan api untuk menyiksa, tidak boleh. Jadi sampai ada seorang profesor yang mempelajari sejarah, kemudian karena itu dia masuk Islam, mengatakan ini aturan Islam tentang perang ini kalau diterapkan di negara lain orang itu perang kabeh, nggak jadi perang karena saking ketatnya gitu ya di dalam hal itu. Nah, Rasulullah SAW anil muslah, Rasulullah melarang al-muslah. Apa itu al-muslah? Memotong jasad mayat. Yang sekarang kita mengenal mutilasi, itu bahasa Arabnya al-muslah, dan itu sudah dilarang oleh Nabi SAW sejak dulu. Ketika kalian membunuh di dalam jihad, maka harus membunuh dengan ihsan. Maka membunuh dengan ihsan itu membunuh dengan cara yang tidak menyakiti, yang langsung selesai, yang tuntas, yang tidak menyiksa, gitu ya. Sehingga dia harus menggunakan peralatan yang baik, yang memenuhi syarat bisa melakukan pembunuhan yang baik. Pembunuhan kok yang baik, karena urusannya urusan fair, peperangan gitu ya, tidak di dalam urusan damai. Demikian pula misalnya dalam eksekusi karena kisos, karena dia melakukan kejahatan yang mengharuskan dia dikisos dengan dibunuh, maka itu pun juga harus dengan cara yang terbaik. Nah, kalimat yang berikutnya yang menjadi tema inti kita malam ini nanti adalah kata Rasulullah SAW, dan apabila kalian menyembelih maka kalian juga wajib ihsan di dalam menyembelih. Dan tentang ihsan dalam menyembelih itu diterangkan dalam dua kalimat berikutnya oleh Nabi SAW. Maka apabila salah seorang di antara kalian menyembelih, hendaklah dia menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan yang akan disembelihnya. Jadi pisaunya wajib tajam, demikian pula di dalam proses itu tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyiksa terhadap hewan yang akan disembelih. Dan alhamdulillah termasuk dari Masjid Jogokarya ketika kurban di bawah bimbingan beliau Dr. Sony, kita bisa menyaksikan bagaimana sedikit demi sedikit kita melakukan modeling bagaimana sih menajamkan pisau sekaligus menyenangkan hewan. Bagaimana hewannya tidak melihat temannya disembelih, bagaimana hewannya ditempatkan di tempat yang berbeda dengan lokasi penyembelihan, bagaimana dirubuhkan dengan cara yang baik, ya, tidak banting, tidak menyakiti, sampai kemudian disembelih dengan prosedur yang sesuai sunnah, gitu ya. Bahkan banyak yang sekali tarik meskipun itu bukan syarat, ya. Tetapi kita melihat karena alat yang ditajamkan dan perlakuan yang baik ini menambah kesempurnaan ibadah kita di dalam kurban. Maka tadi saya kok bawa pedang karena tadi hadisnya itu jadi satu. Kalau membunuh lebih baik, kalau nyembelih sembelih dengan baik. Jadi kita punya artefak-artefak yang bisa menunjukkan bagaimana alat-alat yang baik. Sampai ada penelitian itu di UIN Sunan Kalijaga, itu judul skripsinya agak lucu. Kalau tidak salah judulnya begini: perbandingan tingkat aerodinamika antara senjata kaum muslimin dan pasukan salib. Jadi kenapa? Karena ini dulu ada urban
urban legend ya. Ada cerita yang berkembang dulu tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi berhadapan dengan Richard the Lionheart. Ketika mereka berhadapan itu Richard the Lionheart memamerkan kekuatan pedangnya. Ada batu ditaruh, pedangnya diayunkan, batunya terbelah. Kemudian Salahuddin Ayyubi menghadapkan pedangnya, matanya di atas, lalu dia lempar sapu tangan sutra ke udara. Ketika sapu tangan sutra ke udara itu dilempar, lalu jatuh kena di mata pedangnya Salahuddin Ayyubi, maka sapu tangan itu terbelah. Kira-kira apa yang digudangnya? Yang bisa membelah batu atau yang bisa ketika sapu tangan sutra jatuh, sapu tangannya terbelah. Sampai sedemikian itu bagaimana kemudian berkembang tentang akhirnya orang Eropa mengakui teknologi persenjataannya kaum muslimin itu luar biasa karena dimotivasi oleh hadis kalau membunuhnya dengan baik, sehingga kain sutra saja tidak terasa terbelah. Kalau nonton film-film tentang pertarungan antar samurai di Jepang gitu ya, pakai katana gitu, orang yang dibantu surat orang kosong menang wae jebule ya gitu ya. Tapi kalau itu film itu tidak terasa ternyata sudah terbelah. Nah itu gambarannya bagaimana kemudian seharusnya insan di dalam guru. Nah kalau Prof. Nanung Danadono, kita doakan segera profesor, sudah sering menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya teknik penyembelihan dalam Islam itu ya, dibandingkan dengan alat barat yang kemudian memakai teknik stunning dan lain sebagainya. Bagaimana dia ya bagi hewan itu tidak menyakitkan, cuma kaget, tapi karena kaget kemudian jantungnya bekerja sangat baik. Ketika kemudian disembelih maka darah ditarik oleh jantung ke pusat kemudian dikeluarkan dengan sangat optimal, sehingga healthy meat yang dihasilkan adalah daging yang sangat sehat. Jadi ini keunggulan yang luar biasa yang kemudian kita temukan di dalam syariat kita. Saya kira itu hanya dalam rangka untuk mengokohkan kembali iman kita, keyakinan kita. Ada keistimewaan yang diberikan Allah dalam soal besi, dalam soal pengeluaran logam, dan insya Allah itu juga menjadi hal yang sangat penting bagi kebangkitan kita sebagai satu umat di masa yang akan datang. Kemarin acaranya mau dikasih judul Jamasan Resolusi itu, alhamdulillah ya. Kenapa dulu orang Jawa menjamas? Sebenarnya menjamas ya membersihkan, merawat, ya tidak ada kaitannya dengan soal-soal yang seharusnya kita hindari dalam hal kemusyrikan. Kok milihnya bulan Suro ya itu soal pilihan waktu di mana sesudah itulah hak itu memang harus dirawat, dibersihkan sedemikian rupa, dan tentu nanti lebih jelas akan diterangkan oleh guru kita, sensei guru kita semua, Dr. Hewan Sanyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.